Iya, agak aneh. Sudah lama kita nggak latihan. Iya, nggak pernah 1 tahun pun lewat tanpa latihan. Oh. Coba lihat ada apa di sini. Roti kecil mainan, kakao, dan sebuah catatan. Petunjuk apa itu ya? Kalau roti mainan dan kakao, jelas itu bukan dari manusia serigala. Bagaimanapun, Ethan memutuskan buat serius mendekati kamu. Untuk yang tercantik dari Ethan. Nunggu kamu hari ini buat kakao dan croissant di kafe. Iya, Honey, kamu benar. Ini dari Ethan. Teman-teman, aku juga dapat roti boneka, kakao, dan catatan. Baca catatannya, Dana. Itu dari siapa? Untuk gadis tercantik di sekolah, Leo. Oh. Kelihatannya kita dapat sarapan dari klub penggemar. Keren, para cowok memutuskan memberi kita kakao lembut dan roti. Kamu serius? Roti boneka, kakao boneka, kamu meniruku? Jadi kamu ikutin aku ya? Dana itu suka boneka dan aku tahu yang duluan. Iya, tentu. Alasan yang bagus, Diana bilang ke aku dia suka kakao. Atau kamu cuma mau niru gaya aku? Aku nggak niruin kamu, sudah sana. Mau jadi peniruku ya? Gak bakal berhasil. Penjiplakan, kamu serius? Tanpa aku, bahkan kamu gak bakal nemu toko boneka. Setidaknya aku memberi hadiah dari hati, bukan buat pamer di depan seluruh sekolah dan teman-teman. Aku gak pamer. Aku ini cuma romantis. Ya, kamu aja yang berisik. Dana, kamu sadar apa enggak? Bahkan kelembutannya aja sama. Mungkin mereka belanja bareng. Iya, ini agak aneh. Mungkin mereka jadi teman. Apa? Leo dan Ethan berteman? Sebenarnya apa yang terjadi? Hai teman-teman. Kami lagi latihan di sini. Kalian ngapain di sini? Teman-teman, akhirnya gym kita sekarang kosong. Sekarang kami harus mencium bau keringat mereka setelah latihan. Buka jendelanya, boneka-boneka. Biarkan angin masuk, biar kita nggak kehabisan napas. Teman-teman, apa kalian belanja hadiah di toko yang sama? Bisa rekomendasikan tokonya? Aku mau beli souvenir yang sama. Kalian berhasil mengejutkan para cewek. Aku cuma mau bikin pagi kalian jadi lebih menyenangkan. Aku juga. Tapi aku menemukan mainan ini lebih dulu. Kamu tahu, Leo, berhenti berbohong. Kamu itu cuma ngikuti jejakku. Oh, bakalan ada keributan. Teman-teman, kalian serius berantem gara-gara mainan ini? Mereka kayak anak kecil. Ya, lumayan lucu. Aku nggak berantem, aku cuma nggak suka kalau ada yang injek wilayahku. Kalau begitu jangan masuk wilayahku. Ini gym sekolah, jenius. Dan Dana itu adalah inspirasiku. Dan Diana inspirasiku. Aku nggak tahan melihat sirkus ini. Menyebalkan. Aku nggak tahan lihat dua orang bodoh ini mengejar boneka. Hei. Dana dan Diana, kalian harus menghentikan konflik ini. Teman-teman, tenanglah. Terima kasih ya hadiahnya. Bonekanya manis sekali. Dan sekarang aku usul kalau kita ke kafe dan minum kakao sungguhan dan croissant sungguhan. Jadi sekarang kita ke kafe? Ayo. Hani mengikuti para pemandu sorak seperti ekor kecil. Nora, itu kan normal. Hani ada di tim pemandu sorak. Wajar kan? Jadi kamu nggak usah kesal. Kamu cemburu ya? Iya, terus kenapa? Kamu mau melarangku? Oh, Nora, cemburu itu kan nggak baik. Berapa kali lagi aku harus menjelaskannya? Oke, teman-teman, kita butuh langkah besar yang mendesak. Kita harus jadi tim paling populer bukan cuma di sekolah, tapi di seluruh kota. Seluruh kota? Jet, tapi secara teknis kita sudah populer. Saking populernya sampai kita nggak punya pacar. Sadar, Roxy. Kita memang populer, tapi belum legendaris. Hanya mereka yang melakukan hal nggak terduga yang jadi legenda. Jet, waktu kamu maju jadi ketua, kamu janji wifi normal sejak September. Tapi sampai sekarang nggak ada perubahan. Itu bukan salahku, Lola. Sekolah ini kan kuno. Vampir zaman batu yang mendesain sekolah ini. Jet, berhenti cari alasan. Jet, langsung ke intinya. Apa yang harus kita lakukan supaya jadi legenda di seluruh kota? Soal wifi nanti saja. Sekarang, kita perlukan proyek yang baru. Kita harus lakukan sesuatu yang akan diingat siswa seumur hidup. Oke, bilang aja kita ngapain. Tantangan? Konser? Mungkin kita bikin foto booth berpesona di sekolah. Clara, foto booth berpesona nggak bakal mengesankan siapapun. Itu gagal. Kita membutuhkan sesuatu yang membuat semua orang terpukau. Jet, apa kamu punya ide? Iya, aku punya tawaran eksklusif. Kita buka salon manikur di sekolah. Jet, apa kamu serius? Jariku sudah lama nggak dapat perawatan profesional. Aku bakal buka salon dengan gaya motif macan tutul, glam vampir, dan permata untuk klien malam. Bakal luar biasa.
Antriannya sepanjang 3 kilometer. Kurasa itu sudah pernah jadi ide seseorang. Iya, itu idenya Diana. Tapi Diana sudah bukan ketua lagi. Kita bakal bikin manikur tercepat dalam sejarah. Semua orang bakal ingat. Kami adalah Darkness. Kami akan ciptakan keindahan. Tunggu, nggak usah teriak. Pertama-tama kita butuh izin dari Bu Evelyn. Kita membutuhkan tempat untuk salon. Aku harap Bu Evelyn gak keberatan. Ayo kita latihan lagi. August, cepat simpan pulpennya. Kita harus bicara serius. Connor, santai. Kamu belum ngerjain PR lagi dan kamu mau aku nutupin gitu. Enggak, aku siap. Ini waktunya aku ambil posisi penting di sekolah ini. Posisi apa, Connor? Kepala Croissant. Jabatan itu sudah diambil Emma. Kamu ini bicara apa, August? Aku mau jadi kepala pengawas ketertiban. Jadi aku mau semua orang di sini tertib. Connor, kamu mau jadi satpam, melindungi kita dari manusia serigala. Satpam apa, August? Aku ini mau jadi kepala pengawas ketertiban. Jadi semua orang tahu Connor itu bukanlah seorang pecundang. August, aku gak sanggup lagi. Emma, tunggu. Kamu mau ngajar murid yang lari di lorong atau ngukur panjang rok anak-anak cewek? Aku mau kasih denda buat yang ketawa terlalu keras. Dan iya, aku bakal pastiin tim Dolls gak pakai rok terlalu pendek. August, tolong dengerin. Aku gak sanggup. Aku butuh asisten, seorang pelayan. Jadi kita punya dua masalah sekarang. Yang satu butuh jabatan, yang satu butuh bantuan. Selamat kalian berdua cocok. Emma, Connor jadi pelayanmu sekarang. Connor, ayo. Aku kasih celemek dan menu buat kamu hafalin. Maaf ya, aku gak pernah bermimpi jadi pelayan. Dengar itu, Connor jadi pelayan. Malu banget. Kalau begitu ayo pesan makanan. Dan kita harus sebutin menu yang harus dia temukan di daftar besok. Oh iya, ayo kita ke sana. Connor, ini celemekmu. Astaga. Dan ingat, pelanggan selalu benar. Apa? Connor, ingat ya, pelanggan selalu benar. Emma, kami siap pesan. Boleh minta menunya? Pelanggannya sudah menunggu. Aku gak mau ambil pesanan mereka. Ayo Connor, cepat. Mereka pasti akan ngebully aku. Hai sayang, siapa namamu? Lihat itu, Connor jadi pelayan baru. Connor, aku lihat kamu dapat kerjaan. Bagus buatmu. Itu lebih baik daripada nongkrong sama pemandu Catat sorak. pesanan kami. Aku mau croissant dan juga coklat panas. Aku mau otak dengan saus blueberry. Dan satu latte vampir. 3 steak. Buatkan yang setengah matang ya. Saus Dan lebih barbecue. banyak mayones. Croissant dengan selai dan limun. Aku mau kue hantu. Dan aku mau cheesecake raspberry. Bisa diulang dari awal dan lebih pelan gak? Emma, pelayanmu itu sama sekali gak sanggup. Teman-teman, tolong maafkan dia ya. Ini hari pertamanya bekerja. Teman-teman, aku siap mengambil pesanan kalian. Tapi tolong satu persatu dan sangat pelan ya. Ya, kayaknya kita hari ini bakal kelaparan. Coklat panas dan croissant. Croissant dengan selai. Kue hantu. Cheesecake raspberry. Kue yang mana tadi? Yang hantu, Connor menyebalkan sekali. Kalian ngerasa nggak kalau Connor itu dihianati? Sama seperti waktu dia ninggalin teman-temannya. Iya, kalau dia sekarang jadi pelayan, pemandu sorak pasti udah ninggalin dia. Hari yang sibuk. Aku siap ambil pesanan kalian. Terima kasih, Emma. Kami berdua nggak kelihatan ya? Kami sudah menunggu 1 jam. Buku komplain, Emma. Sekarang juga. Kalian dengar ya, di sini nggak ada buku komplain. Yang ada cuma buku ulasan positif. Pesan atau keluar. Iya, pesan 1 makaron dan limun. Aku juga. Aku harap Bu Evelyn setuju. Kalau dia bilang enggak gimana? Kalau dia bilang enggak, kita lakukan tanpa izin darinya. Kami mau ketemu Bu Evelyn, August. Sebenarnya Bu Evelyn sedang minum teh. Bu Evelyn, aku sudah bilang ke mereka kalau kamu sedang minum teh, tapi mereka tetap masuk ke sini. Bu Evelyn, kami punya proposal yang bakal mengubah wajah sekolah ini. Iya, aku harap kamu bilang sesuatu yang membuat aku senang. Silakan, Jet. Ayo katakan. Kami ingin membuka salon manikur, salon sekolah yang glamor dengan gaya kami. Manikur di lingkungan sekolah. Kamu berpikir kalau para murid butuh itu? Bu Evelyn, tapi kapan terakhir kali memperbarui manikur ibu? Bu Evelyn, tolong Bu. Sebenarnya kuku tanganku nggak kelihatan karena pakai sarung tangan. Tapi
Aku nggak keberatan menyegarkan kukuku. Bu Evelyn, ibu akan dapat diskon 50%. Lola, aku nggak minta kamu bilang begitu ya. Oh, menurutku manikur pertama untukku harus gratis penuhnya. August, bagaimana? Bu Evelyn, aku setuju banget. Salon manikur itu keren. Aku sudah lama nggak pedikur. Pedikur? Jet, aku nggak mau menyentuh kakinya August. Bu Evelyn, apakah ibu menentangnya? Tentu saja enggak. Jadi tunggu aku di salon kalian malam ini. Ada satu hal lagi. Kami butuh tempat. Di sekolah ini kami bisa buka salon di mana? Oh, sebenarnya nggak ada tempat kosong di sekolah ini. Kenapa enggak? Anak-anak, kalian bisa buka salon di ruang bawah tanah di belakang pemakaman. Suasananya pas sekali. Oh, benar sekali. Tanpa jendela, tanpa pintu, suasana yang sempurna. Di ruang bawah tanah? Kami harus bersih-bersih tulang seseorang. Kita bisa mengatasinya. Kita kan mau salon manikur sendiri. Silakan bintang-bintangku semua, biar seluruh sekolah mendengarnya. Terima kasih, Bu Evelyn. Kami akan urus semuanya. Anak-anak, pesankan aku pedikur malam ini. Cakarku sudah mau menembus patuku. Pedikur? Veronica yang menangani pedikur. Kenapa aku? Veronica, kamu pasti bisa. Bu Evelyn, sampai ketemu malam ini. Ya, bagaimana mungkin kamu nggak senang untuk mereka? Anak-anak cewek itu menunjukkan sisi yang terbaik. Yang satu berjanji, yang satu menepati. Oh, kamu bicara soal Diana? Dia cuma pandai bicara. Ya sudah Christian, teman kita menemukan cinta. Hidup ini indah kan? Lalu kita ini seperti dua kue basi, jadi nggak ada yang mau. Gak apa-apa, Troy. Biarkan arkeolog menemukan tulang kita. Kita mati dalam diam. Dan mereka akan tulis di sini terbaring dua pecundang yang nggak sanggup menghadapi perasaan orang lain. Iya, kita memang pecundang. Bahkan hantu di sini lebih keren dari kita. Ya, seenggaknya dia punya drama cinta di sekolah. Ingatkan kata para pemain football? Iya, dan yang kita punya cuma nilai buruk dan kesepian. Kamu dengar itu kan? Iya, apa itu? Bahkan kegelapan pun mentertawakan kita di pecundang. Iya, masuk akal. Tunggu, aku nggak mau mereka menemukan kita di sini dan bilang di sini terbaring para pecundang. Aku setuju. Cukup berbaring di antara orang mati saat sekolah penuh dengan cewek yang suka cowok percaya diri. Itu benar, Christian. Masalah kita ini adalah kita bersikap lemah, bukan seperti pahlawan yang kuat. Kita bakal jadi keren. Kita harus buat pernyataan. Kita bakal cari cewek paling cantik di sekolah ini. Gak masalah mereka vampir atau pemandu sorak. Iya, gak masalah mereka monster atau putri. Dan misi kita dimulai. Dan kita mulai hari ini. Aturan pertama, jangan tiduran di pemakaman karena patah hati. Aturan kedua, kalau teman kita bisa jadi keren, kita juga bisa. Aturan ketiga, kita pilih yang paling cantik. Kenapa enggak? Dan kalau mereka menolak kita balik ke sini dan bikin acara Halloween yang penuh horor. Kita akan jadikan pemakaman ini kantor kita dan membalas semuanya. Kita nggak lemah. Kesuksesan menunggu kita. Kita bukan tulang belulang. Kita adalah legenda masa depan. Iya. Halo semuanya, Apa kalian dengar kami di dunia kecantikan kelas 1? Manikur, glamor, cahaya berkilau. Kalian akan terlihat luar biasa. Bagus cewek-cewek, bagus. Aku akan datang untuk pedikur. Halo semuanya, Apa kalian dengar kami di dunia kecantikan kelas 1? Manikur, glamor, cahaya berkilau. Kalian akan terlihat luar biasa. Kami undang kalian manikur. Hore! Akhirnya sekarang kita bisa manikur di sekolah ini. Halo semuanya, Apa kalian dengar kami di dunia kecantikan kelas 1? Manikur, glamor, cahaya berkilau. Kalian akan terlihat luar biasa. Keren manikur. Waktunya bersihin kuku kita. Pemain football, sini kami bersihin kuku kalian. Halo semuanya, apa kalian dengar kami di dunia kecantikan kelas 1? Manikur, glamor, cahaya berkilau. Kalian akan terlihat luar biasa. Ayo manikur cowok-cowok. Terima kasih. Apa itu? Salon manikur, ayo masuk. Salon manikur? Aku benar-benar membutuhkannya. Lelucon apa ini? Mereka benar-benar buka salon kecantikan? Itu nggak mungkin. Oh, Diana, lihat ini. Kamu kan suka kecantikan. Masuk saja, kami bersihkan kukumu. Aku kaget, ini kan ideku. Mereka mencuri salon manikurku. Mereka benar-benar nggak tahu malu. Mereka cari perhatian dengan segala cara. Dan lihat, itu berhasil. Semua orang sangat senang. Untukmu. Enggak, teman-teman. Ini gagal. Salonku nggak boleh ada. Diana, sebenarnya ini bagus. Pergi manikur saja. Kita lihat apa yang akan mereka buat. Kalau ternyata nanti hasilnya buruk, kamu bisa bongkar kalau mereka tukang kuku yang payah. Yang penting nanti mereka manikur kita dan nggak motong jari kita. Lucu sekali. Teman-teman, bisa kasih tahu di mana kami bisa manikur kuku? Kami benar-benar mau datang ke salon kecantikan. Bukan kami yang ngatur jadwal. Mungkin
pemandu sorak, Darkness. Kelihatannya banyak yang mau masuk ke salon itu. Iya, sudah terbentuk antrean yang panjang. Di mana bisa daftar manikur di sekolah ini? Baiklah teman-teman, semoga pemandu sorak gak memakanku. Kalau aku suka hasil manikurnya, kalian berikutnya. Iya, ayo Diana. Aku harap mereka nggak membaca catatanmu dan mencuri gaya salonmu. Aku juga berharap begitu. Kita lihat saja. Jadi Roxy, manikurnya bukan hanya sempurna tapi cepat supaya dapat lebih banyak klien dan uang. Iya, aku mengerti, Jet. Baiklah Jade, selamat atas pembukaan salon. Ini sangat mewah. Bu Evelyn, suatu kehormatan. Duduk yang nyaman ya, kami akan berikan manikur yang spesial. Bu Evelyn, sekarang kita perlu pilih desain. Ini ada musim dingin, lila, pink, ungu, dan juga apapun yang kamu mau. Cantik sekali. Tapi kuku ini bukanlah untukku. Aku butuh sesuatu yang spesial, yang gelap, suram, dan juga menakutkan. Dimengerti, Bu Evelyn? Oh gawat, nggak ada satupun warna gelap. Bu Evelyn, kami akan bereskan sekarang. Wow, kukira bakal menyeramkan, tapi ternyata cukup imut. Jet, seleramu keren juga ya. Bu Evelyn, boleh kami mengikir kukumu? Tolong bersihkan dan pendekkan panjangnya. Siap. Pilih desainnya. Jadi bagaimana? Sudah dapat cat warna gelap? Sebentar lagi, Bu Evelyn. Ini sempurna. Sambil menunggu, akan kusiapkan kuku tanganku. Roxy, cepat. Kita nggak boleh mengecewakan Bu Evelyn, atau dia bakal menutup salon kita ini. Bu Evelyn, kami... Jadi anak-anak, kalian sudah menemukan cat yang tepat untuk kukuku. Astaga, Bu Evelyn itu monster. Aku belum pernah ke salon kecantikan dengan monster. Bu Evelyn, sudah berapa abad sejak manikur terakhirmu? Ini akan jadi pekerjaan yang panjang dan sulit. Apa yang kalian harapkan? Kamu yang suka rela menciptakan kecantikan. Jadi ayo kerjakan ini, cepat. Tahu nggak teman-teman, salon kalian kelihatan lumayan, tapi baunya seperti kuburan di sini. Kamu memang ada di kuburan. Apa? Ini ruang bawah tanah. Astaga, aku di mana? Di salon Scary Beauty, Diana. Kamu sudah pilih desain. Urus kuku Bu Evelyn dengan baik. Mungkin lain kali aku akan kembali. Kamu takut ya? Nggak apa-apa. Dia akan kembali lagi ke sini.